Zat ini cuma perlu waktu kurang dari 3 detik untuk membuat kulit kita matang sampai meleleh seperti lilin. Nama zatnya adalah air keras. Sekarang, zat ini sering banget dipakai untuk menebar teror. Di Bekasi, Jawa Barat terjadi nih beberapa kali penyiraman air keras secara acak. Salah satu orang yang terkena adalah seorang pria lanjut usia yang bahkan berjalan pun susah karena pernah terkena penyakit stroke. Gak ada yang tahu kenapa dia jadi target. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas kenapa air keras sangat bahaya dan bagaimana cara kita mengatasi paparan air keras. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Belakangan ini kita sering banget nih mendengar berita tentang teror air keras yang disalahgunakan untuk menebar ketakutan. Di Tambun, Bekasi tercatat udah ada 4 kali kejadian penyiraman air keras secara acak. Ada rekaman CCTV yang menunjukkan 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor. 1 orang mengemudikan motor dan satunya lagi adalah eksekutornya yang menyiram air keras. Dan korban ternyata sudah diincar lama sebelum kemudian disiram air keras oleh pelaku. Di rekaman CCTV kelihatan nih, pelaku sudah mengamati korban sejak keluar rumah. Korban terakhir adalah lansia, inisial TW, usianya sudah 54 tahun teman-teman. Beliau sudah kesulitan berjalan karena pernah terkena penyakit stroke. Jangankan berjalan, katanya bicara aja udah sulit. Korban juga dikenal sebagai orang yang pendiam dan rajin beribadah. Waktu korban disiram air keras, korban dalam perjalanan untuk beribadah di waktu subuh. Terekam jelas nih di CCTV ketika pelaku melarikan diri dan korban susah payah berjalan dalam kondisi tubuh sudah terkena air keras. Mudah pasti ketika itu korban merasakan rasa sakit yang luar biasa. Air keras adalah larutan asam yang sangat pekat dan punya daya rusak yang sangat tinggi. Logam aja bisa rusak kalau kena air keras, gimana kulit manusia? Kalau air keras sudah terkena kulit, bisa terjadi yang namanya kerusakan permanen. Karena sifatnya menyerap air, ketika terkena kulit terjadilah nih reaksi kimia yang menghasilkan panas sangat tinggi. Air keras juga menghancurkan protein pada jaringan. Selain itu, air keras juga menyebabkan terjadinya pengerikan pada jaringan kulit. Secara medis, kerusakan yang dihasilkan oleh air keras atau asam kuat pada kulit manusia disebut dengan luka bakar kimiawi atau chemical burn. Beda dengan luka bakar termal, api atau air panas yang berhenti merusak setelah suhu kulit turun, air keras akan terus merusak jaringan selama zat tersebut masih menempel dan aktif secara kimia. Ketika air keras terkena kulit, maka asam akan memutus ikatan protein di kulit kita. Terjadilah yang namanya perubahan struktur kulit, istilahnya denaturasi dan penggumpalan protein atau koagulasi. Gumpalan protein ini membentuk lapisan keras yang disebut dengan eschar atau kropen. Sebenarnya, eschar bisa sedikit menghambat tembusnya asam ke lapisan yang lebih dalam. Tapi nih, pada air keras konsentrasi tinggi, eschar nggak bisa efektif menahan cairan asam. Cairan asam bisa aja menembus eschar, masuk ke dalam jaringan kulit yang lebih dalam lagi. Beberapa jenis air keras, misalkan asam sulfat, punya sifat higroskopis yang sangat kuat. Higroskopis itu adalah sifat sangat haus air. Zat ini akan menarik molekul air secara paksa dari sel-sel kulit dan juga jaringan di bawahnya. Dan sel-sel akan mengalami kekeringan dalam waktu cepat yang menghancurkan struktur selulernya. Dalam hitungan detik, sel-sel akan mengalami kerusakan yang luar biasa. Ditambah lagi, waktu asam bereaksi dengan air yang ada di daerah tubuh, terjadilah yang namanya reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ini adalah reaksi yang melepaskan panas. Jadi kulit gak cuma mengalami kerusakan secara kimia, tapi seakan-akan juga seperti dimasak. Kolagen kulit mengalami kerusakan parah dan orang akan merasakan nyeri yang sangat luar biasa. Semakin pekat air keras akan semakin dalam lukanya. Kalau sampai nih air keras menembus lapisan dermis lapisan kulit dalam, maka asam akan merusak pembuluh di bawah kulit. Pembuluh akan bereaksi dengan membuat gumpalan untuk menambal bagian pembuluh darah yang rusak. Gumpalan ini akan menyumbat pembuluh darah, membuat jaringan kulit gak dapat oksigen dan makanan. Terjadilah nih kerusakan atau iskemia yang semakin luas. Yang terjadi itu kurang lebih seperti ini teman-teman. 10 detik pertama akan terjadi kerusakan protein dan kulit terasa terbakar hebat. Kulit memutih atau berubah jadi kecoklatan.
Dalam waktu 30 menit, jaringan kulit akan semakin kering dan juga rusak. Pada tahap ini akan terbentuk yang namanya koreng atau eschar tadi. Dalam hitungan jam, peradangan akan semakin hebat, kulit membengkak, dan pada tahap ini beresiko terjadinya infeksi bakteri. Yang terjadi kalau air keras terkena lapisan kulit yang adalah pelindung paling luar dari tubuh kita. Kebayang nggak? Kalau air keras sampai kena mata kita. Kalau sampai air keras terkena mata, udah pasti efeknya jauh lebih serius daripada kalau terkena kulit. Lapisan jaringan mata itu sangat tipis dan sangat-sangat sensitif. Begitu air keras terkena permukaan mata, asam akan bereaksi dengan protein di lapisan epitel kornea. Terjadi yang namanya nekrosis koagulatif, di mana protein kornea menggumpal dan bentuk endapan. Dalam pemeriksaan fisik akan kelihatan di lapisan putih keruh atau corneal opacification. Lapisan protein menggumpal ini sebenarnya bertindak sebagai penghalang fisik atau barrier yang mencegah asam menyerap lebih dalam ke bilik mata depan. Di sekitar kornea mata kita ada bagian yang namanya limbus. Limbus adalah bagian yang berisi sel-sel punca atau stem cell. Gunanya, kalau terjadi kerusakan pada kornea atau pembuluh, maka sel-sel ini akan membentuk jaringan baru. Kalau konsentrasi air keras sangat tinggi, maka akan terjadi kerusakan pembuluh di limbus. Jaringan selaput bola mata di bagian putih mata akan tampak pucat atau memutih. Namanya blanching. Kerusakan pada sel punca di limbus itu berarti mata kehilangan kemampuan alami untuk memperbaiki kornea secara mandiri ketika ada kerusakan. Tubuh kita akan mencoba melindungi diri dengan proses penggumpalan jaringan. Tapi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau konsentrasi atau kepekatan air keras terlalu kuat, tetap aja asam bisa menembus jaringan. Nah, kalau asam sampai menembus kornea mata, masuk ke bilik mata depan, akan terjadi peradangan hebat pada jaringan iris. Di mata kita ada jaringan yang berfungsi untuk menyerap cairan mata, namanya trabecular meshwork. Jaringan ini kalau sampai rusak akan menyebabkan cairan mata nggak bisa mengalir dengan lancar. Padahal nih, di saat yang bersamaan mata akan memproduksi cairan mata lebih banyak untuk mengatasi iritasi. Otomatis, tekanan bola mata meningkat, terjadilah yang namanya glaukoma. Kalau tekanan bola mata semakin tinggi, terjadilah penekanan pada saraf penglihatan. Tekanan ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel retina. Penderita akan mengalami penyempitan lapang pandang. Yang tadi bisa melihat luas, semakin lama semakin menyempit. Puncaknya, penderita bisa kehilangan penglihatannya sama sekali. Dan ini terjadi secara permanen. Dari sisi medis, kerusakan mata dibagi menjadi beberapa derajat atau tahapan. Derajat 1 nih, kornea jernih, tidak ada kerusakan sama sekali. Derajat 2, kornea agak berkabut tapi detail iris masih kelihatan. Kerusakan sel pada limbus tadi mencapai baru sepertiga. Kemudian derajat 3, iris tidak kelihatan jelas, kerusakan sel limbus mencapai sepertiga sampai setengah. Saat ini mulai ragu-ragu apakah bisa sembuh secara total atau enggak. Dan derajat 4, kornea benar-benar putih buram, kerusakan limbus mencapai lebih dari setengah. Prognosisnya sangat-sangat buruk. Kemungkinan terjadi kerusakan permanen dan juga kehilangan penglihatan secara menetap. Nah, misalkan nih, ada orang baik secara sengaja ataupun nggak sengaja terkena air keras, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman, siapapun yang menolong harus memastikan keadaan aman. Sebelum menyentuh orang yang terkena, gunakan sarung tangan karet atau bisa juga dengan plastik atau kain tebal. Kemudian, bantu korban melepaskan pakaian, sepatu, atau perhiasan kayak cincin atau jam tangan yang terkena air keras. Ingat, jangan mengusap sisa air keras dengan handuk, karena nanti air keras akan masuk ke dalam pori-pori. Kalau sampai terbentuk uap, bawa korban ke tempat yang ventilasi udaranya baik. Bilas bagian yang terkena dengan air bersih mengalir selama 20-30 menit. Karena air akan menurunkan kepekatan asam sehingga mengurangi daya rusak air keras. Air juga akan menyerap panas, mengurangi nyeri pada korban. Selain itu, air akan membuang sisa-sisa zat kimia yang belum bereaksi. Kalau sampai mata terkena, ingat ya, alirkan air dari sudut mata dalam ke arah luar untuk mencegah zat kimia mengalir ke mata yang sehat. Jangan gunakan bahan-bahan kayak air sabun, soda kue, odol, mentega, kecap, jangan. Bahan-bahan ini nantinya bisa menjebak panas dan malah meningkatkan resiko infeksi. Kalau ada lepuhan atau gelembung di kulit, jangan dipecahkan. Karena gelembung ini justru adalah usaha tubuh untuk melindungi diri dari infeksi. Kalau sampai terkena mata, pastikan kelopak mata terus terbuka ketika dibilas dengan air. Terus aja kasih air mengalir. Sebisa mungkin korban menggerakkan bola mata ke segala arah supaya sisa air keras semakin terbilas. Kalau sampai ada air keras yang nggak sengaja ketelan, jangan dipaksa buat muntah.
kasih korban air putih atau susu untuk melegakan tenggorokan dan mengencerkan zat air keras tadi. Tapi syaratnya ingat ya, korban harus sadar penuh dan bisa menelan. Kalau enggak, jangan dipaksain, nanti korban malah kesedak. Kok sampai ada yang masuk ke paru-paru tersedak air keras, beri bantuan oksigen. Segera bawa korban ke rumah sakit, usahakan terus dialiri air bersih. Tapi teman-teman, menggunakan air keras sebagai alat untuk menyebarkan teror ketakutan adalah tindakan yang sangat-sangat jahat. Zat ini nggak cuma merusak fisik, tapi juga meninggalkan trauma psikologis yang serius bagi korban-korbannya. Dan para pelakunya adalah orang-orang yang sudah kehilangan nilai kemanusiaan yang paling dasar. Nggak ada alasan atau konflik apapun yang membenarkan cara-cara sekeji ini. Teman-teman, saat ini kita diingatkan untuk saling peduli satu sama lain. Jangan cuek dengan adanya orang asing. Waspada dimanapun kita berada. Karena ingat, kekejaman gak akan berhenti jika kita hanya diam, apalagi cuek. Keamanan kita dimulai dari kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita.